Kalau ada orang datang kepada kita bertamu, hendaknya kita muliakan dia. Hak untuk dimuliakan sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Setelah itu adalah kita menjadi sedekah biasa, bukan sedekah khusus dalam ikram mudhaif. Pahalanya dilipat gandakan tentunya. Sehingga waktu datang tamu yang pertama, hendaknya kita muliakan dia. Ikram mudhaif, memuliakan dia. Dan memuliakan itu maknanya luas sekali. Kalau mereka butuh makan, ya kita kasih makan dong. Jika butuh tempat tidur, kita kasih tempat tidur. Punya kewajiban, dan ada berkah di balik ini semuanya. Di balik kita muliakan tamu, ada keberkahan. Jangan sampai kita tidak peduli urusan tamu. Cuman muliakan tamu itu maknanya luas, harus ngerti bagaimana muliakan. Termasuk di antara memberi makanan itu, jangan sampai kita memaksakan diri, menghadirkan makanan, sampai muka kita cemberut, tidak nyaman dipandang oleh tamu yang datang. Ini kan kacau. Anda boleh memberi makanan kepada tamu dengan sebaik-baik makanan, asalkan memang betul Anda tidak memaksakan diri, kemudian setelah itu tidak akan menjadikan diri Anda berubah. Kalau Imam Haddad mengatakan, la dawama al-kulfati. Tidak ada istiqomah orang yang memaksakan, suka memaksakan. Memaksakan bagus hari ini, besok kedatangan tamu jadi nggak mau lagi. Karena takut menyajikan makanan berlebihan. Paling tidak kalau ada tamu datang, Anda harus memberikan sajian kepada dia, paling tidak menu seperti yang kamu makan, tambah sedikit. Itu cara muliakan. Bahasanya Anda muliakan. Kalau memang Anda punya yang muliakan semulia-mulianya, berarti Anda bersama Rasulullah SAW. Sehingga ada orang yang tidak bisa makan kecuali dengan tamu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di saat kita menyajikannya, jadikan tamu itu enak makan. Pokoknya bagaimana dengan cara dia mau makan. Apakah kita temani dan sebagainya dengan cara. Ada menyajikan tapi bikin orang takut makan. Ini saya beli sate harganya begini, ini harganya maksudnya. Ini soto paling enak harganya begini, sebut harganya. Harganya. Tamu yang makan, suruh bayar Pak. Cara menyajikannya dan wajah harus tampak ceria. Para ulama mengatakan kalau kita memaksakan diri di dalam menyajikan makanan, itu kalau menjadikan tamu itu makan tidak enak. Kalau ngerti itu memaksakan diri. Karena tamu bisa saja seorang yang sangat penuh kasih. Sehingga tidak tega. Kalau kita datang ke tempat orang tersebut, pasti dia memaksakan diri untuk menyajikan makannya dan itu akan repot. Dan memang dia seperti itu. Maka jangan memaksakan diri, tapi perlu kita melebihkan makanan bagi tamu di saat di hari itu. Nah, ini urusan muliakan tamu. Jadi tempat tinggal. Kalau mungkin tempat tinggal kita kecil, ya kita bantu deh. Bantuan misalnya, ya Allah, untuk rumah saya memang kecil banget. Kalau Anda tinggal di rumah saya, khawatir Anda tidak nyaman dengan anak-anak saya yang Masya Allah. Saya nyumbang kalau Anda menginap di hotel ini. Diinapkan di hotel. Misalnya, kalau hotel-hotel Islami yang baik, nih, di penginapan atau kita alihkan ke teman yang bukan mengalihkan ke teman karena kita tidak mau didatangi. Akan tapi kita harus berusaha bagaimana tamu yang datang kepada kita itu nyaman dari sisi tempat tinggal, makanan dan seterusnya. Ini kan pendidikan indah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita terlena. Ikramul dhaif. Ada tradisi muliakan tamu di kalangan Arab. Orang Arab bagaimana muliakan tamu. Main sembelih kambing, main ini. Dan mereka nikmati. Biarpun ada sebagian pelaku-pelaku menyambut tamu karena lingkungan, ada bisa jor-joran. Itu yang nggak boleh, niatnya bukan karena Allah. Memaksakan atau jor-joran itu adalah ya pengen disanjung oleh manusia. Kalau dia dermawan ya nggak benar juga itu niat. Yang jelas kita harus berusaha bagaimana. Jika kita kedatangan tamu untuk bisa muliakan dengan makanan jika mereka membutuhkannya, dengan wajah yang ceria untuk menyajikannya. Jadi kan mereka itu tahu kalau kita lagi senang dengan dia. Diam dong gitu. Tamu nggak enak, kikulah dia. Makan. Kita himbau untuk dia makan dan sebagainya. Pastikan dia itu makan dengan tenang, nggak ragu-ragu lagi. Di saat datang disambut, di saat pulang dilepas. Jika rumahnya kecil langsung dari pintu rumah. Kalau gerbangnya panjang ya nggak bisa dong. Ada sebagian kampung kayak kita di kampung di desa itu gerbang itu adalah berapa ratus meter kan, berapa puluh meter. Rumah di belakang
Ya ini repot nih ya, tadi pintu rumah sudah assalamualaikum. Tapi paling tidak diantarkan. Kalau memang dia punya mobil, sampai naik mobil. Sampai atas kendaraan, assalamualaikum. Itu muliakan tamu itu bukan urusan makan saja. Cara kita menyambutnya, cara kita melepasnya, cara berbicara dengannya. Dan jangan ditanya permasalahan apapun. Mungkin dia berlindung dari dikejar orang untuk dibunuh. Biarkan, dia tamuku. Setelah 3 hari baru kita selesai tugas kita. Kalau memang dia orang layak laporkan, ya laporkan polisi. Tapi ntar dulu kalau saya jadi tamu, jangan dong. Ibaratnya begitu. Begitu penting muliakan tamu di rumah kita. Tapi kalau dia membawa kejahatan yang membahayakan, segera dilaporkan. Nah, mari kita punya budaya yang semacam ini. Sehingga sebagian orang yang kenal hadis ini itu sudah punya persiapan stok. Kalau tiba-tiba ada waktu, ada tamu, mereka sudah disiapkan. Apakah ayam yang akan disembelih sewaktu-waktu atau apa saja mereka nyiapkan karena ngerti mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Karena mereka mengerti bahwa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan tampak tanda-tandanya dia senang memuliakan tamu. Baik. Baginda Nabi SAW adalah imamnya dalam hal ini. Jadi banyak para sahabat-sahabat Nabi yang hobi betul dengan tamu. Dan sekarang tradisi Arab itu seperti itu. Kalau sudah sama tamu luar biasa. Khususnya di batu-batu daerah-daerah itu. Jadi kalau datangkan tamu dan dia bisa menghormati, itu kebanggaan. Hiburan kesenangannya semacam itu. Kesenangannya kebaikan, enak banget ya orang punya tradisi. Maka sebaik-baik kebiasaan adalah kebiasaan yang sesuai dengan syariat. Naudzubillah, sejelek-jelek kebiasaan adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Sudah jadi kebiasaan bertentangan dengan syariat lagi. Nah ini hadis akhlak sebetulnya. Hadis ini adalah dikatakan bahwasanya ini hadis akhlak. Hampir semua permasalahan akhlak tertuangkan di sini. Dari lesan yang harus diam, daripada ngomong yang jelek, atau lesan yang berucap kebaikan, zikir atau mengajak membaca Al-Quran. Lesan membaca kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Atau menghormati tetangga tadi. Kemudian menghormati tamu. Ini semua akhlak. Ada orang yang sangat benci dengan tamu, nggak senang tamu, menghindar dengan tamu, Masya Allah. Ya biasanya ada sebabnya tadi orang yang suka takalluf, memaksakan diri untuk menyambut tamu sehingga rasa capek yang dirasakan dalam menyambut tamu itu menjadikan dia menghindar dari tamu. Ada orang begitu. Maka biasa saja kita hormati tamu tentunya ala kadarnya plus, artinya sesuai dengan kita makan ditambah. Kalau memang kita bisa muliakan dengan semulia-mulianya nyembelih kambing ini sah-sah saja. Tapi dengan catatan tidak boleh memaksakan diri. Kalau kita punya banyak kambing, punya banyak daging, boleh kita sajikan daging. Yang penting jangan sampai tidak kita muliakan. Ini hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca kembali dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Ayo ngomong yang baik. Al-yasbut. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia pandai muliakan tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bisa memuliakan tamunya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.